Selalu jangan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuban Sogi, NIM 2023-33195. Perkenalkan, nama saya Janita Putri Dwihana dengan NIM 202333193. Saya Veronica Revalariza Sustianto, NIM 202333187. Perkenalkan, nama saya Sinta Aninda Pratiwi, NIM 202333282. Perkenalkan, nama saya Oni Hansa Khairunisa dengan NIM 202333205. A few moments later. Di sini kami melakukan observasi tentang materi konsep demokrasi, HAM dan kewajiban warga negara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Kami dari mahasiswa UMK Prodi PGSD. Tujuan kami datang ke sini adalah kami diberi tugas dosen kami untuk melakukan kegiatan observasi lapangan tentang konsep demokrasi, HAM dan kewajiban warga negara. Jadi di sini pertanyaan yang akan kami sampaikan tuh yang pertama, bagaimana peran Polsek Kudus ini dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terutama bagi generasi muda tentang demokrasi dan HAM di era digital ini. Konsep Polsek untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama bagi generasi muda tentang HAM di era digital ini. Oke, terima kasih. Jadi tugas polisi itu kan tidak hanya penegakan hukum, atau represif, tapi ada yang namanya promotif, itu himbauan-himbauan yang sifatnya himbauan-himbauan, preventif itu yang sifatnya kegiatan yang bersifat pencegahan, baru represif itu penegakan hukum. Dan bagi yang telah melakukan penegakan hukum itu dilakukan namanya rehabilitatif biar tidak kembali lagi. Dalam konteks peningkatan demokrasi seperti halnya kemarin pada saat pelaksanaan pileg, pilpres, kami memanfaatkan yang dua tadi, promotif maupun preventif. Promotifnya dilakukan dengan membuat misalnya spanduk-spanduk, selebaran, konten-konten dan lain sebagainya yang sifatnya himbauan untuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilpres atau berdemokrasi. Kemudian dalam konteks preventif pencegahannya, maka kita juga memberikan yang sifatnya penyuluhan langsung dan lain sebagainya yang sifatnya mengajak masyarakat untuk aktif dalam demokrasi. Dan terkait dengan HAM, kita sekarang kan bukan apa istilahnya, kita menjunjung tinggi HAM bahwa dalam hal konteks penegakan hukum manakala tersangka itu pun pengakuan tersangka itu tidak kita kejar. Kita lebih cenderung untuk mengedepankan mencari barang bukti, mencari sebanyak-banyaknya saksi, karena keterangan tersangka kita tidak ngejar ke sana, karena kalau kita ngejar ke sana kita akan terjebak pada memaksa dan itu nanti ada apa istilahnya perbuatan-perbuatan yang mungkin melanggar HAM. Nah, jadi kita abaikan, udah biarin, nggak ngaku nggak apa-apa, yang penting bisa kita buktikan secara normatif, secara hukumnya, kita cari barang bukti, kita cari saksi yang sebanyak-banyaknya sehingga nanti biar hakim yang menentukan si tersangka ini salah atau tidak, biar hakim. Kami berusaha mencari sebanyak-banyaknya alat bukti. Itu konsep berpikirnya sekarang seperti itu. Untuk penyelesaian solusinya gimana Pak? Dalam konteks penegakan hukum, dalam konteks penegakan hukum ini yang dimaksud penyelesaian permasalahan kasus atau? Iya. Dalam konteks penegakan hukum kita
menegakkan hukum mengenal beberapa asas hukum. Di antaranya asas hukum yang namanya ultimum remedium. Ultimum remedium itu artinya pemidanaan adalah jalan terakhir manakala upaya-upaya lain tidak bisa dicapai. Itu dalam beberapa kasus, misalnya ada perkelahian, terus penipuan, penggelapan, itu biasanya kita tawarkan mau diselesaikan, monggo. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, misalnya kerugiannya dikembalikan berapa, maka kita proses. Dan ultimum remedium itu di breakdown itu dikasih, kita memang dikasih ruang yang pertama amanat undang-undang, misalnya sistem peradilan anak itu jelas memerintahkan kita kalau pelaku anak yang berhadapan dengan hukum itu harus dilakukan diversi itu sama dengan mediasi itu. Nah, harus itu kalau anak-anak itu. Kalau yang sudah dewasa maka dilakukan namanya restorasi justice, penyelesaian di luar pengadilan. Artinya tidak setiap kasus itu dibawa ke pengadilan. Karena itu tadi ada asas hukum yang kita jalankan itu ultimum remedium, dan banyak lagi aturan-aturan yang mengharuskan kita untuk seperti itu. Jadi tidak saklek. Tapi untuk kasus-kasus kayak kasus pembunuhan ya tidak dilakukan seperti itu, karena kasus yang sifatnya penipuan, penggelapan, mungkin penganiayaan ringan. Tapi kalau mengakibatkan luka berat sampai meninggal dunia ya tetap kita proses. Oke Pak, ini lanjut ke pertanyaan kedua. Apa saja tantangan yang dihadapi Polsek Kudus dalam menegakkan HAM di wilayah sekitar saat ini? Maksudnya di wilayah sekitar Kudus pada saat ini gitu Pak? Ya masih pada prinsipnya masyarakat kita kan masih apa istilahnya paradigma lama. Misalnya masih ada mungkin sebagian yang berpikir misalnya saya dipukul maka balasannya harus dipukul, atau mungkin saya dilukai balasannya harus melukai dan lain sebagainya. Itu masih ada yang berpikir seperti itu. Sementara aturan regulasi kita itu sudah memberikan ruang-ruang untuk penerapan asas hukum tadi, ultimum remedium, ada yang dikenal dengan istilah diversi dalam sistem peradilan anak, ada yang dikenal dengan istilah restorasi justice dalam orang dewasa. Artinya masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa semua permasalahan terutama yang berkaitan dengan HAM, hak asasi manusia itu kan hak untuk hidup, hak untuk bekerja dan lain sebagainya, itu kalau ada unsur pidananya diproses. Sementara kita dalam penegakan hukum tidak saklek, tidak semuanya diproses, karena kita sekarang polisinya sudah menggunakan paradigma baru, profesional, ya kita menghormati asas-asas hukum. Nah, itu tadi ultimum remedium, nanti ada diversi, ada restoratif justice, ada penerapan hukum progresif, ininya gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak bagaimana dalam menjalankan kewajiban Bapak sebagai warga negara untuk kehidupan sehari-hari yang dapat dicontoh oleh generasi muda untuk saat ini? Yang pasti untuk keseharian paling tidak itu kita itu harus memberikan contoh tauladan minimal untuk keluarga sendiri dengan taat sama aturan. Jadi kita ngomong 1000 kata-kata itu akan lebih penting satu perbuatan suri tauladan daripada 1000 kata-kata tapi tidak dilaksanakan. Lebih baik kita melakukan satu hal yang bisa menjadi contoh minimal untuk keluarga kita, nanti merembet ke lingkungan sekitarnya dan lain sebagainya. Jadi yang terpenting itu adalah memberi contoh dengan satu perbuatan baik daripada merencanakan berbuat baik banyak sekali tapi tidak dilaksanakan. Yang penting istilahnya satu suri tauladan itu lebih baik daripada 1000 kata-kata.
Terima kasih. Selanjutnya ada bagaimana Polsek Kudus dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar, Pak. Oh, ya kembali lagi kan, keamanan itu bukan hanya milik polisi. Keamanan itu milik kita semua. Nah, polisi itu sifatnya hanya membantu mengarahkan. Sekarang coba bayangkan, masyarakat Kudus itu 800.000. Sementara polisi Kudus itu hanya katakanlah 800. Artinya satu orang itu membawai 8.000 orang kan, 8.000 orang. Apakah cukup? Kan nggak cukup. Polisi misalnya yang benar jalannya mau ke Jepara ke barat. Polisi kalau ke Jepara ke barat. Sementara yang 8.000 itu pengen ke timur, apa bisa membantu? Kan nggak bisa. Artinya polisi perlu dibantu oleh masyarakat. Lah terkait dengan pengamanan, sistem keamanan lingkungan dan lain sebagainya, polisi itu mengenal yang namanya Sispam Swakarsa. Sistem pengamanan Swakarsa itu melibatkan masyarakat. Nah itu bentuknya diantaranya ada pos kamling, ada pos-pos keamanan, Nah itu diaktifkan. Kami memberikan kalau pas patroli mampir ke pos kamling, mensupport, memberikan arahan, dan bahkan kami menyelenggarakan lomba pos kamling. Tujuannya apa? Biar masyarakat ini berlomba-lomba melakukan siskamling. Nah, nanti kita memberikan apresiasi, hadiah dan lain sebagainya. Artinya kita membangun kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena Polsek Kudus dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban warga negara melalui pendidikan karakter dan pengawasan masyarakat. Saya selaku Kapolsek itu banyak sekali melaksanakan, membuat program-program, ya kan? Program-program, diantaranya program ada Jumat curhat. Jadi saya turun ke bawah, ketemu warga, saya kasih kesempatan masyarakat. Ibaratnya yang mau maki-maki saya, mau menghujat saya, mau usul ide gagasan, itu tak kasih kesempatan. Jumat curhat itu sasarannya orang lagi ngobrol pos kamling, rapat RT, rapat dia tak datangi, tak kasih kesempatan. Tolong saya kritik, tolong saya kasih masukan, ya kan? Nah itu nanti saya kalau bisa tak tindak lanjuti, tak eksekusi, saya eksekusi. Nah itu dari sisi. Kemudian saya itu juga saya gunakan untuk penyampaian himbauan Kamtibmas. Kemudian saya belusuan ke sekolah-sekolah, belusuan ke kampus-kampus, belusuan ke pondok pesantren, ke komunitas itu rutin. Nah, selain itu saya juga ada program untuk bareng-bareng ngajak masyarakat melakukan kegiatan resik sungai, resik tempat ibadah, resik pasar, resik fasilitas umum, dan banyak kegiatan itu kami lakukan. Kemudian kita juga untuk sosial, kita rutin melaksanakan kegiatan Polsek Peduli itu tiap hari Jumat juga, bagi sembako, bagi ini ada banyak kegiatan. Nah itu pada intinya niat kami itu kita harus punya tema, punya konsep kegiatan. Jenengan pun harus punya apa istilahnya jargon. Kalau jenengan fakultas pendidikan apa jargonnya coba? Pasti punya. Iya punya. Apa itu? Intelijen apa sih? Intelijen itu ya sih? Iya Pak. Itu Pak ya. Itu jadi kalau kami di Polsek Kudus Kota itu punya jargon untuk motivasi kita bersemangat bekerja. Jadi kalau lihat nanti papan di luar sana itu tema besarnya, tapi tema kecilnya adalah kami bekerja dengan niat ibadah. Nah, dengan ibadah itu dalam konteks ibadah sesungguhnya yaitu karena polisi itu bukan sekedar profesi, tapi salah satu bentuk ibadah. Karena diperintahkan oleh Tuhan, disebut kalian adalah umat yang terpilih yang dilahirkan manusia. Syaratnya apa? Menyeru kebaikan, itu hari Kamtibmas.
Memerangi kemungkaran itu penegakan hukum. Nah, itu dijelaskan di situ. Kemudian melindungi, melayani, mengayomi masyarakat itu disebutkan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk masyarakat lainnya. Ini artinya ini ada perintahnya secara hukum agama, maka ini bernilai ibadah untuk melaksanakan tugas ini. Tapi dari sisi singkatan atau ibadah itu kami wujudkan sebagai bentuk konkretnya, I-nya inovatif, bersinergi, B-nya aktif. Saya membuat layanan lapor Pak Kapolsek, itu HP saya tak sebar, biar ada apa-apa telepon ke saya. Aktif berarti quick respon. Terus D-nya dedikasi. Kita di wilayah kota itu banyak kegiatan, kita harus mengobrolkan waktu untuk keluarga, waktu untuk istirahat. Nah, ini kita penuh dedikasi. Terus kita melakukan itu semua karena kita berusaha untuk amanah melaksanakan tugas. Dan yang terakhir humanis. Kita bukan keras tapi kita tegas. Jadi ada ibadah dalam arti sesungguhnya, ada ibadah dalam konteks aplikasinya. Itu aja pertanyaan dari kami. Sebelumnya mohon maaf. Nggih, enggak apa-apa. Terima kasih Pak atas waktunya. 2,000 years later. Kayaknya maksudnya di Sob, cowok ganteng mau lewat nih.